mobile apps untuk contact center itu cukup banyak. Saya akan mengambil salah satu, itu adalah data voice. Karena voice ini ternyata masih cukup banyak digunakan ya untuk menghubungi contact center. Ya, jadi karena masih banyak 50% lebih kita masih lebih prefer ke voice untuk ke contact center. Eh, ini oke. Penggunaan teknologi ini eh, ada beberapa variasi. Nanti saya sampaikan ada ini lebih ke use case menurut saya. Oke. Nah, untuk case tadi, use case-nya ini cukup banyak ternyata ya. Walaupun kita hanya terbatas menggunakan apa voice untuk sebagai pendukung kontak center di mobile app. Oke. Oke, untuk use case-nya ini cukup banyak ya, karena kan kita sudah punya teknologinya. Nah, ini tinggal penggunaannya seperti apa sih di contact center. Pertama, use case pertama adalah contact center itu adalah dari customer. Customer itu dia menggunakan mobile apps, misal mobile banking, Pak, menghubungi agent. Nah, use case pertama seperti itu. Jadi apa ada modul voice yang kita tambahkan di aplikasi mobile yang memungkinkan customer untuk menghubungi agent. Nah, ini adalah penambahan feature dari existing contact center. Jika sekarang sudah ada contact center yang melalui jaringan PSTN dengan menggunakan nomor tertentu, misal 1500, 1400 sekian, itu bisa ditambahkan channel melalui mobile apps. Nah, ini adalah salah satu penggunaan mobile apps untuk digunakan di contact center. Kemudian nomor dua, begitu pula sebaliknya, si agent sendiri itu bisa menghubungi customer. Jadi kalau misalnya ada keperluan, misal verifikasi, ada case, ada komplain, kemudian ternyata yang disampaikan itu belum lengkap, belum jelas, agent bisa menelpon balik ya melalui voice data call ke customer. Ini juga bisa digunakan. Oke, use case ketiga itu agent lakukan kontak ke customer initiate by agent ya. Oke, initiate by agent misal untuk survei. Jadi melalui mobile apps yang sudah dipasang di 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 aplikasi mobile ya, ada channel voice-nya, agent bisa melakukan eh, telepon ke customer. Nah, untuk yang callback ini yang poin 4 itu cukup banyak ternyata penggunaannya, tidak hanya survei, itu bisa digunakan untuk telesales dan lain-lain. Nah, penggunaannya di nomor 4, jadi untuk outbound dari si agent kontak ke customer melalui mobile apps itu bisa untuk telesales, kemudian telemarketing, kemudian dan lain-lain. Jadi kegunaannya cukup banyak. Jadi untuk yang telepon mengarah dari agent atau dari company ke customer. Nah, poin nomor 5 ini menarik karena ternyata aplikasi mobile itu juga bisa digunakan oleh agent itu sendiri. Jadi agent itu sendiri kalau by remote itu bisa tidak menggunakan komputer. Jadi misal kita ada agent yang di-assign WFH dan itu cukup cukup membuka aplikasi mobile dan bisa berfungsi sebagai agent biasa. Jadi agentnya bisa buka aplikasi mobile, bisa terima telepon masuk, bisa create tiket, follow up dan lain-lain. Oke. Poin nomor 6, use case-nya menggunakan teknologi yang sama. Jadi kita ada teknologi voice yang kita pasangkan di mobile app, itu bisa koordinasi dengan field officer. Jadi kita ada field officer itu adalah bagian fungsional dari perusahaan di lapangan ya, biasanya untuk melakukan survei, melakukan perbaikan di lapangan, melakukan penagihan dan lain-lain, itu bisa koordinasi by voice ya melalui aplikasi. Jadi staff kita yang di lapangan ini bisa dikontak oleh agent untuk koordinasi. Dan nomor 7 berlaku sebaliknya. Kita punya staf lapangan yang melakukan perbaikan, perlu koordinasi dengan agent karena koordinasi lewat voice lebih instan ya. Itu bisa melakukan call langsung dari field officer ke agent. Oke, nah yang poin 8 itu adalah field officer kalau mau membutuhkan konfirmasi koordinasi dengan customer, misal ada field officer akan melakukan kunjungan perbaikan. Alamatnya tidak ketemu nih.
kan harus ditelepon. Nah, field officer ini bisa melakukan melalui apps. Keuntungannya apa? Pertama, data customer itu tetap terjaga karena nomor telepon customer itu tidak kelihatan. Jadi cukup di aplikasi itu cukup tekan button dial customer, langsung customer terhubung di handphone, di jaringan voice biasa. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya cukup banyak dari satu teknologi ya, dari satu teknologi voice yang kita tempelkan di apps ini bisa sampai 8 bahkan lebih kalau ada use case yang lain. Nah, ini yang saya info tadi di awal bahwa teknologinya itu sudah ada, tinggal bagaimana kita penggunaannya di contact center. Oke. Kemudian berikutnya ini saya contohkan gambaran ya untuk yang customer dan agent melalui call center atau contact center berkomunikasi. Bagaimana sih gambarannya? Kalau kita lihat dari sebelah kiri, oke. Ini ada customer yang membuka aplikasi dan melakukan dial. Oke. Ini dialnya ini akan melalui jaringan data voice kami. Jadi kami berikan service. Ini akan kami forward atau kami lempar koneksinya ke SBC atau voice gateway yang sudah dipunyai perusahaan. Oke, jadi integrasinya dari customer melakukan voice call menggunakan jaringan data voice kami, kemudian kami forward ke SBC atau voice gateway yang sudah dipunyai. Ini rata-rata user-user contact center atau call center sudah mempunyai ya. Nah, ini tinggal diteruskan ke existing call center yang ada. Ya, dan ini bisa diterima oleh agent. Nah, ini teknologi ini bersebelah-sebelahan dengan voice call tradisional ini yang sebelah bawah. Jadi voice call tradisional sudah ada call ke nomor 021, 1500, 1400 atau ke nomor lain ini juga melalui SBC dan existing call center system. Jadi sistem ini adalah penambahan channel di sisi arah network ke customer. Jadi yang sebelumnya sudah ada voice call terhubung agent, ini kita penambahan voice call-nya menggunakan mobile aplikasi. Dan ini dua arah juga berlaku untuk inbound, inbound call, jadi customer menghubungi agent, dan outbound call, agent menghubungi customer. Oke. Kita lihat use case berikutnya. Oke, use case berikutnya. Ini kita di yang berubah ini di sebelah kanan, di sisi agent ya. Di sisi agent, kalau kita lihat slide sebelumnya, kita lihat slide sebelumnya itu kalau di sisi agent ini, agent adalah terintegrasi dengan call center system, bisa menggunakan notebook atau komputer dan telepon. Dan ini adalah case berikutnya kita manfaatkan di sebelah kanan ini agent. Jadi agent ini menggunakan teknologi mobile apps. Jadi kita ada modul voice yang ditambahkan mobile apps. Dia berfungsi sebagai agent. Jadi agent tidak harus di kantor, tidak harus di meja membuka komputer, tapi bisa cukup dengan membuka aplikasi mobile. Dan ini bisa untuk agent inbound, bisa juga untuk agent outbound. Nah, agent outbound kan fungsinya banyak, ada yang verifikasi, ada yang untuk penagihan, dan ada untuk yang survei, dan ada untuk yang sales dan marketing. Nah, ini kalau dari kami ini lebih banyak di kami Pak ya penggunaan untuk yang sales marketing. Biasanya tim sales marketing itu kan mobile ya. Dia bertugas di mana-mana, dia bisa melakukan tugasnya untuk kontak ke customer melalui mobile apps gitu. Ini untuk ya use case berikutnya. Kemudian use case berikutnya adalah koordinasi antara field staff dan agent. Nah, ini teknologi sebelah kiri sama, Pak. Jadi ini ada apa? Ada field staff yang membuka aplikasi mobile, di dalamnya ada modul mobile data voice. Ini field staff-nya ini itu bisa berhubungan dengan agent atau user lain dalam perusahaan untuk berkomunikasi, kolaborasi dan lain-lain. Oke. Nah, selain itu juga eh, field staff ini itu juga bisa direct ke customer. Ini maaf, ini yang di atas ini adalah field staff, yang di bawah adalah customer. Jadi bisa melakukan direct call ke customer, tapi ini karena melalui aplikasi mobile lebih secure karena yang tadi saya infokan field staff kita tidak tidak diperlihatkan nomor telepon customer. Jadi dia hanya ada button, ada tombol klik to call untuk ke customer, dia akan melakukan call langsung. Ya.
Ini use case yang dipakaikan oleh staff. Nah, untuk cost-nya sendiri, ini sebetulnya cost-nya tergantung dari solusi apa yang kita akan pakai. Jadi sebenarnya kalau sebelah kiri ini adalah ada cost-nya untuk existing contact center. Pertama kita ada cost capex sama opex. Jadi capital expenditure sama operation expenditure. Untuk capex sendiri kita harus investasi di development mobile apps karena mobile apps-nya sendiri kita akan tambahkan modul voice data voice call. Kemudian kita ada penambahan uh, jalur telepon SIP terang ya. Jadi kita ada penambahan investasi itu. Kemudian voice gateway SBC ini kalau memang belum ada itu tambahkan. Kalau sudah ada dan channelnya ada yang bisa dipakai, bisa langsung diintegrasikan. Kemudian biasanya ada di sisi IVR atau ACD yang kita rekonfigurasi ya, untuk mengenali dan membedakan bahwa ini adalah call yang melalui data apps. Itu untuk yang CAPEX-nya, sebagai investasi. Kemudian untuk OPEX-nya sendiri, uh, sebenarnya ada dua. Pertama yang data voice service-nya, jadi ini karena bentuk service, itu akan nya nanti skenario-nya beragam. Kemudian penambahan network bandwidth. Ini network bandwidth juga akan ditambahkan di sisi perusahaan untuk menghubungkan antara jaringan voice uh, ke SBC. Itu. Kemudian untuk deployment planning, sebenarnya deployment planning pertama eh, fokusnya kita menggunakan existing mobile apps karena sebagian besar perusahaan sekarang sudah mempunyai mobile apps dan mobile ini sudah umum dipakai ya seperti tadi mobile banking dan lain-lain. Oke, nah deploymentnya pertama kita adalah planning menggunakan existing mobile apps. Nah mobile apps sendiri kita ada yang digunakan oleh customer kita, ada yang digunakan oleh internal perusahaan sendiri. Nah itu kita akan planning cara penambahannya seperti apa. Kemudian kita avoid silo system, jangan sampai kita deployment ini channelnya sendiri. Jadi ada channel sendiri, ada sistem voice sendiri, ada agent terpisah. Nah, sebisanya kita menghindari. Jadi ini solusi ini adalah integrate ke existing system yang sudah berjalan. Oke, kemudian ini bisa juga terintegrasi sebagai channel tambahan di sistem omni channel yang sudah dipunyai. Oke, kemudian terakhir ini perlu di-note karena penggunaannya akan beda di tiap bisnis sektor ya, akan berbeda-beda penggunaan. Misal untuk yang banking, ini mungkin lebih banyak digunakan untuk telepon dari agent, dari customer ke agent. Kalau bankingnya di divisinya collection, ini akan lebih banyak koordinasi dari field collection istilahnya, field collection kontak koordinasi ke internal atau field kolektornya itu mengontak langsung nasabah dan lain-lain. Jadi kebutuhannya juga harus disesuaikan dengan eh, kebutuhan bisnis itu sendiri. Itu untuk strategi deployment-nya. Oke. Nah, ini eh, kenapa pakai solusi kami? Itu pertama full kami menggunakan lokasi cloud di Indonesia karena kita ada concern di peraturan dari pemerintah kita sendiri ya, bahwa seluruh data yang disimpan itu di Indonesia. Kemudian all data voice network, jadi jaringan data untuk voice yang kami gunakan itu adalah full di Indonesia. Jadi kita menggunakan jaringan internet yang di Indonesia karena kan voice ini kan kita lewatkan internet ya. Itu kalau dari sisi customer itu untuk koneksi internet bisa melalui aplikasi mobile langsung atau kalau misalnya terhubung dengan WiFi menggunakan WiFi dan ke kaminya itu full di Indonesia. Dan kami juga terhubung dengan terhubung langsung dengan operator telco di Indonesia. Jadi secara jaringan dan sistem kami ada di Indonesia. Nah, di sisi aplikasinya sendiri itu kami untuk integrasi dengan aplikasi mobile kita menggunakan standar SDK ya atau library yang bisa ditempel atau jika dibutuhkan kustomisasi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya, seperti itu penyampaian dari saya. Jadi lebih ke penggunaan teknologi yang sudah ada seperti apa ya kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan.